Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haq harisun 'alaiha wa aujaba tabsyiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ballagha risalah wa addal amanah ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجه وعلى أزواجه وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, terutama penghormatan saya kepada Bapak dan Rem yang senantiasa melaksanakan salat subuh berjamaah apabila berada di tempat. Ini merupakan salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya pada saat ada seorang pemimpin yang menjaga salat subuhnya. Karena ini adalah magnet. Pada saat kesalehan seorang pemimpin tersebut itu diikuti akan oleh para makmumnya. Maka kita sangat merindukan adanya pemimpin-pemimpin, bukan hanya di TNI saja yang melakukannya seperti ini, akan tetapi juga di instansi pemerintahan lainnya. Kenapa? Karena pada saat seorang pemimpin itu menunjukkan kesalehannya, maka bawahannya juga akan menunjukkan kesalehannya. Semoga kesalehan tersebut bukan hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, maka inilah yang dinamakan dengan kesalehan secara berjamaah. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Bagaimana yang dimaksud dengan jahiliyah tersebut? Yaitu pada saat seseorang tidak tahu harus melakukan apa pada saat dia terbangun pada saat dia tertidur, maka dia harus melakukan pekerjaan A, B, C, dan D, dan itu adalah semuanya sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bahkan Rasul mengajarkan kepada kita bagaimana cara tidur. Bayangkan bagaimana konsep hidup yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasul mengajarkan seseorang itu kalau misalnya dia tidur malam, maka dia hendaknya memiringkan sebelah kanannya. Dikarenakan apa? Dikarenakan posisi jantung berada di sebelah kiri. Apabila seseorang posisi kepalanya itu lebih rendah daripada jantungnya, maka ini akan mengakibatkan bahwa oksigen itu akan tersalur secara normal ke otak tersebut. Orang yang tidur miring ke kanan itu akan mendapatkan asupan darah ke otak dengan baik, sehingga seseorang yang tidur sebelah kanan tersebut juga akan terhindar dari cepat lapar. Ini khususnya bagi bapak ibu jemaah yang ingin menurunkan berat badan, maka tidurlah sebelah kanan, karena ini sangat efektif ajaran yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, senantiasa kita memperbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Agar apa? Agar ada rasa cinta di dalam jiwa kita untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW kelak di hari akhirat, dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, insyaallah setiap subuh kita tidak banyak-banyak membahas ayat tafsir,
hanya sekitar 1-2 ayat, dikarenakan apa? Ini untuk memudahkan kita untuk menghafalnya. Agar apa? Agar mudah bagi kita setiap pekan menghafal 2 ayat. Paling tidak setelah tamat juz amma ini, mudah-mudahan ada di antara kita yang memang menghafal juz 30, bukan 30 juz, ya. Ada yang menghafal juz 30, yaitu juz amma berdasarkan hasil kajian tafsir setiap hari Kamis. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana kondisi orang-orang yang mendustakan agama Allah, yaitu mereka tidak meyakini akan adanya tentang hari akhirat. Bahwasanya Allah menjelaskan kalla bal tukadzibuna biddin, hati-hati kalian. Kalla ini bisa diterjemahkan dengan hati-hati atau tidak, bahwasanya mereka itu mendustakan agama, yaitu mereka itu tidak mempercayai tentang hari akhirat. Pada saat seseorang tidak mempercayai hari akhirat, maka dia sanggup melakukan apapun. Ini yang paling bahaya konsekuensinya. Tapi pada saat seseorang mengetahui dan menyadari bahwasanya akan adanya hisab hari akhirat, maka dia tidak akan pernah berani melakukan kecurangan-kecurangan di atas muka bumi ini. Wa inna alaikum lahafizin, dan sesungguhnya kita itu dipantau oleh malaikat kiraman katibin, yaitu malaikat yang mulia yang mencatat semua amal yang dilakukan oleh manusia. Di dalam ayat surat Qaf, Allah berfirman, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'im ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Ini merupakan sebuah ungkapan yang sangat luar biasa apabila seseorang itu menghadirkan rasa tersebut. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimal, bahwasanya jika seseorang itu menyadari bahwasanya ada yang mencatat di sisi kanan dan di sisi kiri, maka seseorang tersebut tidak akan pernah terlepas dari kontrol. Mungkin Pak Danrem itu bisa terlepas dari kontrol anak buahnya, bahkan CCTV pun bisa dimatikan, tapi malaikat itu tidak bisa dimatikan pengontrolannya, sehingga pengontrolannya itu adalah, pengawasannya itu adalah melekat. Jadi pada saat kita takut kepada pimpinan, ini adalah sebuah kesalahan besar. Akan tetapi pada saat kita takut kepada Allah, maka ini adalah sebuah yang memang menjadikan ketakutan kita itu akan berpahala. Ini yang sangat membedakan. Seseorang itu apabila dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan sadar bahwasanya dia dalam pengawasan malaikat kiraman katibin, malaikat yang mulia yang akan mencatat semua perbuatannya. Ya'lamuna ma taf'alun. Ya'lamuna ma taf'alun ini merupakan diungkapkan dengan fi'il mudhari', yaitu istimrar, yadullu ala istimrar. Ma taf'alun, apa yang sedang dilakukan dan apapun yang akan dilakukan. Inilah sebuah hikmah pada saat Al-Quran itu diungkapkan dengan bahasa Arab. Berbeda sekali kalau seandainya bahasa yang digunakan itu bukan bahasa Arab, sehingga apa? Kosakata yang digunakan di dalam Al-Quran itulah sangat tepat dan sangat sesuai dengan perkembangan zamannya. Sehingga apa? Ya'lamuna ma taf'alun. Para malaikat ini mengetahui apapun yang akan dikerjakan oleh sebab itu apabila seseorang mempunyai niat baik, ya, maka malaikat itu sudah tahu belum dikerjakan oleh orang tersebut. Dan begitu juga apabila seseorang itu mempunyai niat jahat dan dia belum mengerjakan, tapi sudah diketahui oleh malaikat. Kenapa? Salah seorang ulama mengungkapkan bahwasanya malaikat itu mengetahui dari rih, dari aroma yang akan keluar dari tubuh seseorang tersebut. Apabila seseorang itu ingin mengerjakan perbuatan yang buruk, maka aroma buruk itu akan keluar dari tubuhnya. Walaupun Allah tidak mencatat niat jahat seseorang, kecuali seseorang tersebut sudah melakukan kejahatan tersebut. Maka ini sangat penting kepada kita semuanya, bahwasanya untuk apa? Untuk selalu menghadirkan mulai dari ayat 10 sampai dengan ayat 12. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun.
Nah, ada sebagian orang beranekdot bahwasanya malaikat itu kan tidak akan datang pada saat seseorang itu dalam beberapa kondisi, di antaranya yaitu adalah pada saat seseorang itu berhubungan badan dengan suami istri. Dia tidak bersamaan. Nah, pertanyaannya, pada saat tidak bersamaan tersebut apakah terlepas dari pantauan? Tidak. Nah, kenapa? Karena seseorang tersebut bisa dipantau melalui jarak jauh. Yang dimaksud dengan bahwasanya kiraman katibin tersebut adalah malaikat yang mulia yang mencatat. Malaikat tersebut tidak akan bersama pada saat seseorang itu berada dalam keadaan yang tidak baik. Misalnya pada saat seseorang itu berada di dalam toilet. Nah, apakah malaikat tidak tahu apa yang dikerjakan di dalam toilet? Tahu, pasti tahu. Akan tetapi apa? Tapi pada saat itu malaikat tidak bersama orang-orang tersebut. Begitu juga pada saat seseorang melakukan hubungan suami istri. Jadi jangan sampai digunakan pemahaman seperti ini kalau seseorang itu berzina. Ini kan lagi berzina, nggak mungkin ada malaikat, misalnya seperti itu. Ini adalah kesalahan yang sering diputarbalikkan oleh orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Nah, di dalam surat Qaf tersebut Allah menjelaskan bahwasanya nanti kita di hari akhirat datang dengan malaikat bahwasanya yang mencatat semua perbuatan-perbuatan kita, di mana nanti pada amal-amal kita itu akan menjadi saksi terhadap semua aktivitas yang pernah kita lakukan. Di mana di dalam surat Qaf tersebut Allah berfirman, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ. Ini merupakan kondisi yang memang harus selalu kita hadirkan di dalam tatanan kehidupan kita. Kenapa? Karena kalau seandainya seseorang tersebut tidak termotivasi dengan dalam pengawasan dari Allah, maka dia tidak akan pernah bisa semangat dalam bekerja. Bayangkan, pada saat ada pimpinannya di kantor, maka dia akan semangat. Tapi pada saat dia tidak ada pimpinannya, maka dia akan lemas, akan malas, akan tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan yang memang itu sudah menjadi ibadah kepadanya. Kenapa kita katakan ibadah? Dikarenakan ibadah di dalam Islam itu bisa dikategorikan kepada dua hal. Yang pertama sekali itu adalah ibadah mahdhah, seperti salat subuh yang kita laksanakan tadi. Ini memang sudah rutinitas, zikirnya, selawatnya, dan zikir itu bisa dipahami dengan majelis ilmu seperti ini adalah merupakan sebuah ibadah. Nah, ada juga ibadah yang dikategorikan oleh para ulama. Ibadah tersebut adalah semua aktivitas yang kita lakukan itu mulai dari pagi sampai dengan malam hari. Ini kalau seandainya kita persembahkan sebagai upaya untuk memperjuangkan agama Allah, ini adalah sebagai ibadah kita. Bayangkan kalau seandainya kita masuk pagi dari jam 8 masuk kantor, pulang jam 5, ini semua menjadi ibadah. Ini akan semua menjadi pahala. Setiap ayunan langkah mulai dari rumah sampai kepada kantor, ini akan menjadi pahala. Saya teringat dulu pada saat diberlakukannya ada anjuran dari Bapak Danrem untuk Qiyamul Lail. Maka pada saat itu dilonggarkan waktu masuknya. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada aktivitas malam yang dilakukan oleh bawahannya. Ini merupakan salah satu hal yang memang harus disesuaikan, yang dinamakan dengan fleksibilitas. Kenapa ini bisa dilakukan? Dikarenakan semua aktivitas yang kita lakukan itu adalah ibadah. Baik bekerja di kantor, baik kita salat di masjid, baik apapun amal yang kita lakukan, amal tersebut itu adalah diketahui oleh Allah dan itu akan dicatat sebagai pemberat mizan kita. Semoga apa yang saya sampaikan pada subuh yang berbahagia ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan kita, kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasul, dan dapat kita semakin baik dan semakin hari dalam beriman kita kepada Allah itu akan semakin lebih baik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.